melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bernegara, dan juga malah dalam kehidupan kita berkeluarga. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan ucapan salawat yang terbanyak kita ucapkan, kita hari ini juga kita bisa siap dan mampu melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasul di dalam kehidupan kita ini. Pertama sekali hormat saya kepada ahli bait sekeluarga, dan juga hormat saya kepada seluruh hadirat ibu-ibu yang berhadir dalam rangka kita kembali sedikit mengulang-ulang kaji kita, khususnya tentang persoalan Sya'ban. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang ibu mencucuk tempoh hari. Siapa nang sini? Amin juga, saya kalah dia. Yang penting kita kan ikut berpartisipasi memilih. Siapa yang menang seluruhnya adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mau mencucuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, berapapun, asalkan jangan golput. Kita sudah berbuat. Kalaupun tidak menang pilihan kita, jangan pala kita sakit hati. Kalaupun menang pilihan kita, jangan pala kita berbangga hati. Jangan gara-gara pemilihan kita pun STK TM. Mak tak dipilihnya yang presiden ko, tak dipilihnya anakku, tak dipilihnya paribuanku, tak dipilihnya saudara kita. Itu hak dia gitu kan, hak seseorang. Kita di bulan Sya'ban ini sebentar lagi kan, tanggal berapa? Nisfu Sya'ban. Lebih kurang itulah dia. Karena nanti penetapan satunya kapan, maka tanggal 15-nya Nisfu Sya'ban kapan. Sebagaimana kita pahami dan ketahui sebagai pengulangan kaji kita sebelum kita ke judul, ketika masuk nisfu Sya'ban, kita dianjurkan berpuasa. Sebelum nisfu Sya'ban juga dianjurkan. Maka amalan-amalan yang kita laksanakan di nisfu Sya'ban itu, ya laksanakanlah. Laksanakan puasa sunnatnya bagi yang tidak ada qadaan sebenarnya. Laksanakan tanggal 14-nya kalau untuk berturut. Juga kita laksanakan, jangan sampai qadaan tidak kita tunaikan. Maka berkali-kali kita sering membahas mana lebih besar pahala mengqada puasa dengan melaksanakan puasa sunat. Lebih besar pahala mengqada puasa, karena mengqada hukumnya wajib. Nisfu Sya'ban beserta kawannya dua yang terdepan itu hukumnya sunat. Jadi antara wajib dan sunat, mana yang lebih penting? Lebih penting adalah mengqada, yaitu wajib. Namun ada penjelasan para ulama bagi yang mengambil faham itu adalah benar. Aku ambillah faham tasyrikun niat kan. Pada nisfu Sya'ban itu aku mengqada, dan aku juga mensyarikatkan niat untuk puasa nisfu Sya'ban dan dua yang di depan. Ketika kita mau mengamalkan itu, silakan. Yang penting dia turut serta membesarkan tasyri' Allah, yaitu nisfu Sya'ban. Baik itu dia mengqada, baik dia puasa sunat, ataupun dia tasyrikun niat, kedua-duanya dia ambil, manapun jadi, karena ada ulama yang membolehkan. Maka di situ kita dianjurkan apa? Pada malam 15-nya, apa dianjurkan? Membaca surah Yasin.
dianjurkan. Menurut hitungan Arab, malamnya itu kapan? Malam 14 hari ini. Nanti malam 15 maghribnya dianjurkanlah kita apa? Membaca surah Yasin kalau bisa 3 kali. 3 kali surah Yasin tu diulang-ulang. Kalau dia tak sanggup sekali. Aku tak sanggup, aku sibuk kata. Sekali aja baca. Tak sanggup juga dia sekali, karena rame-rame pun kita membaca surah Yasin, maunya capek. Banyak mengantuk, apalagi tak biasa. Kayak tadi baca surah Yasin, mau mengantuk? Mau. Karena begitulah yang namanya hidup. Mau kita nanti bosan? Mau saja. Kalau tak sanggup dia surah Yasin, ya dibacanya lah surah Al-Fatihah. Bacanya surah Al-Fatihah. Kalau tak sanggup juga dia membaca surah Al-Fatihah, yang parah bonak itu. Parah kali itu kan. Maka bagi kita yang sudah sering membaca surah Yasin, dianjurkan membaca surah Yasin pada malam nisfu Sa'ban. Waktu sahur apa kita dianjurkan? Banyak-banyak melaksanakan solat tahajud waktu sahurnya. Makanya cepat bangun. Berapa sahur? Jam 4:30. Jam 3 bangun gitu. Apa dibanyakkan? Banyakkan solat tahajud. Tahajud gitu. Mau 12 rakaat silakan. Tak sanggup 12, contohnya berapa? 6 silakan. 2 salam. Bolehkah 4 rakaat langsung salam? Boleh. Cuma jangan pakai tasyahud awal, supaya terbeda dengan solat zuhur, dengan solat asar dan solat isya. Lanjut terus 4 rakaat. Namun yang terbaik 2 rakaat salam. Itu yang baik. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi kalau ada orang aku 4 rakaat lah kata, silakan aja. Cuma awas nanti dia salah hitung. Dipikirnya 4, rupanya sudah 5. Dipikirnya 4 baru 3, karena tak ada tasyahud awalnya. Kalau solat zuhur kan ada tasyahud awal. Lagi itu pun mau kita lupa, walaupun sudah diantarai dengan tasyahud awal. Jadi yang manapun dah, jadilah. Yang penting dia solat tahajud 2 rakaat salam. Solat hajat 2 rakaat salam. Solat tahajud 2 rakaat salam. Jadi yang mana yang baiknya 2 rakaat salam. Hajat apa tahajud? Mau tahajud silakan. Aku ada hajat kujang, hendak ku hajatkan kepada Allah, silakan. Sedikit-dikit solat tahajud berapa rakaat? 2. Seluruh solat sunat yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Mana tahu dia kecapean ataupun agak kesiangan, laksanakan saja 2 rakaat. Apalagi dianjurkan diamalkan di sana, pada siangnya kita laksanakan solat sunat itu seluruhnya. Mulai dari jam berapa? Jam 7 lah kita hitung dulu. Solat sunat apa namanya? Laksanakan 2 rakaat penomat. Mau dilaksanakan 12 rakaat juga boleh. Cuma biasanya kita laksanakan 2 rakaat. Sebelum zuhur laksanakan qabliyah. Sesudah zuhur laksanakan qabliyah, ba'diyah. Begitulah seterusnya sampai Aisyah. Asar laksanakan qabliyah. Sebelum solat asar ada 2 rakaat. Sesudah solat asar tak ada. Maghrib, sebelum maghrib ada yang membolehkan 2 rakaat sebelum solat maghrib. Mau amalkan silakan. Sesudah maghrib ada juga ba'diyahnya. Isya kedua-duanya ada, sebelum dan sesudah. Kita laksanakanlah itu untuk apa itu? Sudah barang tentu untuk ibadah kita kepada Allah. Namun ada nanti uji coba kepada diri kita. Kita kan terkadang solat sunat ni mau kita malas. Mau. Contohnya tadi zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur qabliyah. Malas awak. Langsung aja zuhur terus.
2 rakaat sesudah zuhur namanya ba'diyah. Malas juga Wak, bersibuk. Malas dari dalam. Maka untuk terbiasa hal itu kepada kita, di nisfu Sa'ban dan 2 di depannya kita coba. Kita melaksanakan solat sunat itu secara penuh, yaitu solat sunat rawatib. Kita usahakan. Zuhur jadi berapa rakaat? 2, 4, 2 jadi 8. Asar sekarang berapa rakaat? 2 tambah 4 jadi 6. Maghrib sekarang berapa rakaat? Cobalah kita biasakan itu selama 40 hari. Insya Allah nanti 41 itu kalau kita tinggalkan kita merasa tak enak. Karena kebiasaan itu yang penting dalam hidup ini. Kebiasaan semua. Contohnya kebiasaan kita berokok. Kalau tak berokok gimana? Tak enak. Kebiasaan kita siap makan kacang. Asalkan siap makan nanti tak makan kacang, tak enak. Kebiasaan kita siap makan apa nanti? Minum teh manis, panas. Kalau siap makan nanti tak minum teh manis panas, macam mana perasaan? Tak nyaman kurasakan. Kebiasaan kita minum es, makanya kebiasaan ibadah itu pun begitu juga itu. Kalau kita sudah biasa melaksanakan ibadah kepada Allah, solat sunat rawatib, kalau tak kita kerjakan, perasaan kita gayok tidak solat pada hari itu. Makanya biasakan di mana pendidikan yang terutama kita alami, inilah penomat di nisfu Sa'ban ataupun 2 terdepan jadi 3 hari. Disitulah kita membiasakan solat sunat tersebut. Berikutnya, di siang harinya kita dianjurkan banyak apa? Berzikir, bertasbih, dan juga kita dianjurkan banyak baca Quran. Di bulan Ramadan juga pendidikannya di nisfu Sa'ban itulah sebelum sampai Ramadan. Banyak kita apa? Tak ada kerjakan apa? Berzikir. Tak ada kerjakan apa? Bertasbih. Ada kerjaan mencuci baju. Jangan pula gara-gara berzikir dan bertasbih tak ada dia mencuci baju, mencuci piring hari itu. Salah itu, salah juga. Karena tidak ada masalah sambil berzikir, sambil mencuci baju dan mencuci piring. Kan tak ada masalah. Itu kan ada zikir haddad. Haddad itu apa artinya? Kan besi. Si haddad tu sewaktu dia memukul besi membuat parang, dia berzikir. Itulah makanya nanti zikir saman tu termasuk itu. Dia tu seorang tukang besi, seorang pekerja keras. Setiap bergerak tangannya dia berzikir. La ilaha illallah. Apa pun jadi? Astaghfirullahaladzim. Apa pun jadi? Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Setiap dia bergerak tangannya. Jadi bukan berarti pula berzikir tu